Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur kita dapat berkumpul kembali bersama-sama untuk menikmati firman Tuhan dalam sapaan teduh pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita merenungkan firman Tuhan, dan untuk itu kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang kudus, kami bersyukur tangan Tuhan tetap menyertai kami. Pagi hari ini Tuhan telah membangunkan kami. Bapak, izinkan kami untuk menikmati firman-Mu, agar firman-Mu dapat menuntun kami di dalam melangkah, dalam menjalani kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Efesus 2 ayatnya yang ke-7. Saya akan bacakan kepada saudara sekalian. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus Kristus, sungguh suatu kebahagiaan Tuhan senantiasa mempertemukan kita dalam renungan sapaan teduh pagi hari ini. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu setiap orang pasti memiliki masa lalu yang kelam, pernah melakukan hal-hal yang tidak benar, hidup di dalam dunia kegelapan. Kenyataan tersebut mungkin saja bisa menghantui kehidupan kita, sehingga tidak jarang kita merasa sulit untuk melangkah saat kita hendak memulai kehidupan yang baru. Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini melalui bacaan kita saya mau meneguhkan kita sekalian. Bacaan kita dalam kitab Efesus 2 ayat 7 merupakan bagian dari surat Paulus yang hendak menunjukkan kasih karunia Allah kepada jemaat Efesus yang pada saat itu merasakan kesulitan untuk memulai hidup yang baru. Mereka dibayangi oleh masa lalu yang kelam, kehidupan yang gelap. Hal itu terlihat di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai ayat 2, di mana Paulus mengatakan, "Kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dosa-dosamu, mengikuti jalan dunia, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bagaimana kelamnya kehidupan jemaat di Efesus di masa yang lalu. Di sini Paulus menyadari keberadaan jemaat yang begitu terpuruk
dan sulit untuk memulai kehidupan yang baru. Karenanya Paulus mencoba untuk menunjukkan atau mengangkat jemaat di Efesus melalui sebuah kesaksian kehidupan masa lalu Paulus yang juga pernah hidup di dalam masa-masa yang kelam. Menarik Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, karena Paulus dalam bacaan kita bukan menghakimi kehidupan jemaat di Efesus, tapi sebaliknya dia mencoba untuk memahami jemaat dalam perspektif yang mereka alami. Dan selanjutnya di dalam pasal 4 hingga ayat 6, Paulus menunjukkan bagaimana Allah di dalam diri Yesus Kristus telah menyelamatkan dirinya dan tentu juga telah menyelamatkan jemaat, di mana Allah di dalam diri Yesus Kristus menganugerahkan rahmat-Nya bagi seluruh jemaat dan mematikan seluruh masa lalu dan pelanggaran-pelanggaran yang pernah dilakukan di masa lalu, lalu kemudian dibangkitkan kembali di dalam kehidupan yang baru saat peristiwa kebangkitan Kristus Yesus dari dunia kematian. Dan itu bertujuan agar jemaat Efesus merasakan begitu besar kasih Allah dan karunia yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya mau mengajak kita sekalian melihat kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus yang telah mengurniakan kasih dan pengampunannya 2000 tahun yang lalu adalah Yesus yang sama dengan Yesus yang kita sembah saat ini. Jika pada saat 2000 tahun yang lalu dia mengangkat kehidupan jemaat Efesus dari keterpurukan dan perasaan tidak layak, maka saat ini juga dia mengangkat saudara-saudari sekalian. Dia juga melayakkan saudara sekalian dan membuat saudara-saudara merasakan kasih karunia keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Bangkitlah dan tidak perlu menghakimi diri sendiri, karena Yesus telah menyelamatkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang kudus, kami berterima kasih. Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus, Engkau yang 2000 tahun yang lalu telah menyatakan kasih-Mu kepada jemaat-Mu di Efesus. Dan hari ini juga kami yakin Engkau adalah Allah yang sama, yang tetap menyatakan kasih dan karunia-Mu kepada kami. Bapa, mari Engkau urapi setiap jemaat Tuhan yang saat ini hendak memulai kehidupan yang baru. Biarlah kasih-Mu melayakkan mereka dan memberkati mereka di dalam kehidupannya, sehingga di dalam memulai kehidupan yang baru mereka dapat merasakan kasih dan pertolongan Tuhan. Bapa, kami berdoa khusus kepada jemaat GBKP Runggun Cililitan. Tuhan, Engkau memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun Cililitan. Tuhan berkati setiap pelayan, pertua diaken, demikian juga pendeta yang Tuhan telah tempatkan di Runggun Cililitan, agar mereka juga tetap boleh dipakai oleh Tuhan di dalam melayani di tengah-tengah jemaat Tuhan. Kami juga mendoakan setiap jemaat yang saat ini mungkin saja berada di dalam pergumulan, apakah itu karena sakit penyakit, karena pergumulan di dalam keluarga, pekerjaan, dan pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka di dalam setiap pergumulannya, dan biarlah kasih Allah menyertai mereka. Inilah doa kami ya Tuhan, kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari antara orang yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.